Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Pada video kali ini kita akan berbagi yaitu informasi ataupun tip tentang seputaran pohon kopi. Kita akan membahas itu tentang tip agar panen kopi itu bisa panen stabil itu setiap tahunnya. Jadi nanti kita akan bahas ataupun kita berbagi ilmu sedikit, mungkin bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti video dari saya, yang sudah subscribe sehingga membantu berkembangnya channel saya, dan juga mengetahui informasi terbaru dari channel saya. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe, langsung saja ya teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat sekarang keadaan buah kopi yaitu sedang dalam fase ini pengisian buah. Jadi penting sekali bagaimana kita bisa menjaga keutuhan ataupun ini keadaan buah kopi dengan kita merawat pertumbuhannya, perkembangannya, nanti bisa sampai ke fase pemanenan dengan lebih optimal ya teman. Karena kalau kita melihat keadaan sekarang yang dengan curah hujan yang sangat tinggi, yaitu ini buah-buah kopi itu juga rawan terjadi kerontokan karena memang pengaruh dari cuaca atau faktor alam itu sendiri, dan juga tentunya juga dari hama-hama pada pohon kopi ya teman-teman. Jadi memang perlu sekali kita mempertahankan untuk mencapai pengoptimalan fase pemanenan. Jadi ini untuk mempertahankan kestabilan panen pada pohon kopi itu kita harus melakukan beberapa macam ya teman-teman. Tetapi versi saya atau yang biasa saya lakukan itu pada pemangkasan, sebetulnya pemangkasan ataupun persiapan bahan kosong untuk pembuahan di tahun berikutnya. Jadi bagaimana kita menjaga kestabilan, cara logisnya kayak gini teman-teman. Ketika ini buah kopi ini, jadi ini digunakan untuk pemanenan di tahun ini kan. Nah, nanti otomatis ini kan menua, dia tidak produktif lagi. Untuk ini untuk B1 ya. Nah, untuk tahun berikutnya kan ini, jadi sisa ini tahun berikutnya yang optimal kan ini. Jadi tinggal beberapa ruas saja. Nah, tentunya bagaimana kita nanti memaksimalkan, karena ini sudah tidak produktif lagi, tentunya kita harus menyimpan bahan untuk produktivitas di tahun berikutnya dengan kita memelihara ranting ataupun tunas baru yang digunakan untuk ini, untuk pembuahan di tahun berikutnya. Misalkan kayak gini, ini kebetulan tunas ranting ya teman-teman. Nah, jadi ini dipelihara. Nah, nanti setelah fase pemanenan ini kan dipotong di sini. Jadi dia kita memelihara tunas yang baru, yang tunas yang ini sudah digunakan untuk pemanenan itu kita potong. Jadi dia lebih optimal nanti dalam mengeluarkan buahnya. Jadi dia lebih optimal. Ini kebetulan banyak tunas-tunas ranting ya teman-teman di ini, di kebun saya. Ini baru memulai kita, karena ini belum terlalu banyak interest untuk tunas raja, jadi kita masih banyak tunas ranting. Kebetulan juga varietas kopi jenis ini ada TS juga, ini lebih dominan dengan tunas ranting. Jadi sedikit demi sedikit kita sambil mencari tunas raja, kita menggunakan tunas ranting dulu dengan kita perawatan secara rutin. Namun ternyata tunas ranting juga nanti bisa menumbuhkan tunas raja. Yang penting perawatan, pemangkasan pada ranting tersebut diperhatikan, itu bisa menumbuhkan tunas raja ya teman-teman. Ini sudah tutup, ini memang sangat acak-acakan, tidak, sudah lama tidak ini
perhatikan pemangkasannya teman-teman. Jadi ini persiapan bahan, ini bahan teman-teman untuk persiapan pemanenan ataupun pembuahan di tahun berikutnya. Nah, nanti ini yang sudah menua kayak gini, ini nanti kan kita potong ini. Jadi kita potong. Nah, terus waktu untuk menyimpan bahan itu mulai kapan? Pertanyaannya kayak gitu mungkin. Nah, jadi untuk waktu penyimpanan bahan itu kalau saya ulangi lagi, untuk pohon kopi ini mungkin di daerah ataupun di tempat yang berbeda itu cara perawatannya pun mungkin juga berbeda teman-teman, karena perkembangan ataupun ini jelas berbeda. Misalkan di daerah tertentu untuk pembungaan itu bisa lebih awal, di daerah kami misalkan itu pembungaan jauh lebih terlambat. Jadi untuk perawatan pohon kopi sendiri itu versinya menurut saya itu di beda tempat itu bisa saja berbeda teman-teman. Jadi kalau saya biasa menyimpan bahan itu setelah ini pembungaan raya teman-teman. Jadi gini, misalkan di tahun ini kan kemarin pembungaan itu sekitar di bulan Agustus saya nggak salah ya. Jadi Agustus, September, Oktober itu kalau nggak salah, karena masih jarang-jarang penghujan. Jadi pembungaan 2 kali kayaknya itu baru menjadi itu calon buah. Nah, jadi kira-kira setelah pembungaan raya itu 1 atau sampai 2 bulan itu kita baru bisa menyimpan atau mempersiapkan bahan untuk B0 yang digunakan untuk pembuahan di tahun berikutnya, kurang lebihnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi kenapa waktu penyimpanan bahan itu harus diperhatikan? Karena kalau tidak tepat dalam penyimpanan bahan, nantinya akan menjadi ini bunga ataupun buah penyelang ya teman. Jadi ya nantinya malah tidak bagus, karena buah penyelang nanti akan kalau menurut saya itu rawan dengan mengundang hama dan penyakit ataupun penggerek, biasanya penggerek buah. Jadi kenapa harus diperhatikan? Memang alasannya kayak gitu ya teman-teman. Di persiapan bahan ataupun ini sangat berpengaruh sekali. Ini kita lihat, ini tunas ranting untuk persiapan bahan. Kebetulan ini identik dengan tunas ranting ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini tunas ranting juga, tunas ranting. Namun nggak apa-apa, yang penting perawatan ataupun pemeliharaan dari pada intinya adalah pemaksimalan produktivitas sesuai dengan versi teman-teman ataupun kita sendiri. Selain ini persiapan atau penyimpanan bahan, tentunya teman-teman harus memperhatikan yaitu teknik pemangkasan pemeliharaan yang benar. Jadi yang dimaksud teknik pemeliharaan ataupun teknik pemangkasan, sebelum melakukan pemangkasan teman-teman harus paling enggak sedikit tahu, bisa membedakan tunas-tunas yang ada pada pohon kopi. Jadi misalkan apa sih tunas cacing itu, apa sih tunas cabang balik, tunas produktif itu yang bagaimana, itu harus diperhatikan ataupun harus diketahui. Karena nanti kalau salah pangkas itu malah tidak menyebabkan optimalnya produktivitas, justru malah akan menurunnya produktivitas. Misalkan teman-teman salah pangkas untuk yang harusnya digunakan untuk persiapan bahan B0 itu malah dipangkas. Nah, nantinya di tahun depan itu malah tidak ada kenaikan produktivitas atau kestabilan, justru malah akan mengalami penurunan karena tidak adanya bahan baru teman-teman. Jadi pentingnya mengetahui sebelum pemangkasan itu sangat penting, dan nantinya juga akan menjaga kestabilan panen kopi tersebut. Dan selanjutnya teknik pemangkasan itu ini, pemangkasan yang dimaksud di sini pemangkasan pemeliharaan harus dilakukan secara rutin ya teman-teman.
Karena apa? Ini misalkan ini tunas cacing, ini harus dibuang teman-teman, karena kita harus memusatkan nutrisi kepada rantai-rantai produktif yang menghasilkan buah kopi ini. Jadi yang cabangan yang tidak berguna itu harus dibuang dalam rangka menstabilkan pohon kopi, dan tentunya untuk memaksimalkan ini pertumbuhan cabang ataupun ranting, sehingga di tahun berikutnya bisa lebih optimal ya teman-teman. Dan selanjutnya pemupukan, jangan lupa itu pemupukan harus dilakukan paling enggak 2 kali dalam setahun, dalam rangka ini menjaga kesuburan pohon kopi juga, perkembangan buah, dan tentunya untuk pengoptimalan panen di tahun berikutnya. Ketika pohon kopi teman-teman subur, tentunya untuk pembungaan dan pembuahan di tahun depan tentunya bisa stabil ataupun lebih optimal lagi ya teman-teman. Ini alhamdulillah menurut saya, versi saya juga nyaman, juga pemula namun cukup puas. Mudah-mudahan ini bisa bertahan nanti sampai fase pemanenan ya teman-teman. Ini tunas-tunas air juga dibuang kayak gini. Ini enggak berfungsi, dia harus dibuang teman-teman. Pembersihan untuk gulma juga teman-teman, ini kebetulan belum sempat ini pun saya, jadi nanti juga akan dibersihkan. Jadi dengan pembersihan gulma ataupun dengan pemangkasan akan mengatur kelembapan dari ruang-ruang dari pohon kopi itu sendiri, yang nantinya mengurangi pertumbuhan hama dan penyakit juga, tentunya memberikan ruang oksigen untuk bisa ini sampai di celah-celah pohon kopi. Ya kurang lebihnya kayak itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ya, kita di sini belajar bersama ya teman-teman. Yang belum jelas ataupun ingin memberikan masukan itu silahkan saja di kolom komentar. Cukup sekian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.